Shalom, puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, dicintai Tuhan. Jemaat Mesbah Syukur dimanapun engkau berada. Mari bersama-sama pagi hari ini kita datang kepada Tuhan dan memuji, menyembah, bermazmur bagi Dia. Sebabnya Tuhan Yesus saja yang layak terima pujian penyembahan kita, amin. Mari bersama-sama kita datang dengan berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi yang baru, hari yang baru yang kami alami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih, tak henti-hentinya kami bersyukur sebab Kau baik Tuhan. Kalau kami ada sampai detik ini, itu karena kasih anugerah yang Kau limpahkan bagi setiap kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami ingin membalas kebaikan-Mu dengan memuji, menyembah, menyenangkan hati Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan Yesus. Ini hati kami berikan terbaik kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, haleluya. Mari menyembah, datang lebih sungguh di hadapan tahtanya. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami datang di kaki-Mu, bersujud menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terimalah Tuhan, dan kami mau katakan sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari lebih sungguh sama-sama katakan sujud di altarnya. Ini bawa hati kami Tuhan. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui setiap kami Tuhan. Hatiku, sesuatu terjadi saat datang di. Kami bersujud di hadapan-Mu Tuhan, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya.
saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat kami menyembah-Mu Tuhan. Sebab di dalam hadirat-Mu kami percaya Tuhan, segala yang baik sudah Kau siapkan bagi setiap kami Tuhan. Kami mau terus bersabar dan bertekun di dalam doa, pujian, penyembahan kami Tuhan. Setiap waktu, setiap detik, setiap pagi. Sebab kasih-Mu tidak pernah berkesudahan Tuhan. Selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap saat Tuhan. Sebab besar kesetiaan-Mu bagi setiap kami Tuhan Yesus. Apapun keadaan kami pagi hari Tuhan, satu yang kami mau Tuhan, kami mau terus percaya kepada Tuhan Yesus. Datang menyembah, datang bersyukur setiap waktu. Sebab dalam ucapan syukur ada mujizat yang sudah Kau siapkan bagi setiap kami yang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kepadamu. Kau Tuhan yang hidup, oh Kau Tuhan yang besar. Haleluya, haleluya, oh kami percaya Tuhan kepadamu. Oh, satu kali lagi kita mau nyatakan sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, kami terima yang terbaik. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Saat kami beriman, kami percaya mujizat terjadi. Kami mau terus taat dan setia mengikut-Mu Tuhan, ikuti firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari sama-sama katakan, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Orang-orang yang percaya, mari kita lebih sungguh dengan iman, sama-sama katakan, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Dengan lembut kita katakan, di saat ku
tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat pagi ini Tuhan, Engkau kembali membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, dan kami pun juga sudah dijagai oleh Tuhan. Kami mengucap syukur sepanjang malam kami beristirahat, dan pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Kami mau melandasi hari kami dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu ya dan amin bagi hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa, dan pagi ini kita bangun dengan tubuh yang sehat, dan mari kita mau mendahulukan Tuhan dalam hidup kita supaya apapun yang kita kerjakan hari ini kita boleh mengalami keberhasilan di dalam Tuhan. Iya, saya pagi hari ini ingin kita semua belajar sama-sama ya dari Kolose pasal yang kedua. Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Kolose 2 ayat 6 dan ayat 7, saudara. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan ya, dan saya percaya bahwa setiap kita yang mau sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, kita pasti akan memiliki pengetahuan penuh di dalam Kristus. Kolose 2 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita agar kita yang sudah menerima Yesus Tuhan dalam hidup kita, biarlah kita tetap berada di dalam Dia. Karena banyak orang Kristen sudah mengenal Tuhan, berkata percaya kepada Tuhan, tapi mereka tidak berada di dalam Kristus. Ya, ketika kita berada dalam Kristus, maka itu akan nyata dari kehidupan kita, dari buah-buah pertobatan kita. Jangan sampai kita ini berkata kita mengenal Tuhan, kita adalah anak Tuhan, tapi kita gak berada di dalam Dia, saudara. Ya, orang yang berada dalam Dia dikatakan, ya, ayat yang ke-7 tadi, kita pasti akan berakar di dalam Kristus ya, dan bukan cuma berakar, kita dibangun di atas Kristus ya. Dan orang yang berada dalam Kristus, dia pasti bertambah teguh dalam imannya, saudara, dikatakan dia akan bertambah teguh dalam iman, dan hatinya itu melimpah dengan syukur. Jadi ada ciri orang yang tinggal dalam Kristus ya. Dia selalu berakar dalam firman Tuhan, dibangun di atas Kristus ya, dan bertambah teguh dalam iman, hatinya melimpah dengan syukur. Mari kita berdoa supaya kita bukan hanya menjadi orang-orang yang mengenal dan mengaku percaya Yesus, tapi mari kita melangkah lebih dalam lagi, kita tetap berada di dalam Kristus, sehingga apapun tantangan yang kita hadapi, apapun persoalan yang sedang kita jalani, ya kita akan tetap berada di dalam Dia, berakar dalam Kristus, dibangun di atas Kristus, dan kita ini hatinya selalu melimpah dengan syukur. Karena itu saudara, mari ya kita jangan hanya berkata kita percaya Yesus, tapi kita tidak berada di dalam Dia sungguh-sungguh, sebab
ya tantangan ke depan ini akan semakin sulit, masa akan sukar. Tetapi orang-orang yang berada dalam Kristus, mereka akan mendapatkan kekuatan karena iman mereka terus dibangun di atas dasar firman Tuhan, dan hati kita melimpah dengan syukur. Waktu kita sungguh-sungguh berada dalam Kristus, iman kita dibangun dalam Kristus, iman kita bertambah teguh. Ya, kenapa? Karena ketika menghadapi tekanan, persoalan, kesukaran di akhir zaman, ya kita harus memiliki iman yang teguh. Tanpa iman yang teguh, kita pasti akan goyah. Dan ketika kita goyah, kita sulit bisa mengalami berkat-berkat Tuhan, kita sulit mengalami mujizat yang dari Tuhan, kita akan sulit melihat pembelaan Tuhan. Ya, karena Tuhan berjanji orang-orang yang sungguh-sungguh berada dalam Dia, orang-orang yang sungguh-sungguh menghormati Dia, orang yang sungguh-sungguh hidup takut akan Dia, maka mereka lah yang akan mendapat pembelaan dan penyertaan dari Tuhan. Ingat Bapak Ibu, dengan kekuatan kita tidak akan sanggup melakukan apa-apa di dalam hidup ini. Tapi ketika kita berjuang bersama Tuhan, ketika kita terus membangun hidup kita di dalam Tuhan, maka saya percaya kita akan memiliki hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Karena itu, mari kita sungguh-sungguh untuk lebih lagi berada dalam Kristus. Apapun tantangan yang sedang kita hadapi, kita tetap mau berkata, Tuhan, kami mau terus berada di dalam Engkau, berakar di dalam Engkau, ya, dan kami mau terus kuat. Karena tantangan ke depan ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi lakukanlah bagian kita untuk tetap hidup di dalam Kristus, berakar, dan hati kita melimpah dengan syukur. Waktu kita melakukan ini, maka pasti saudara, pembelaan dan penyertaan Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Mari kita renungkan firman ini, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur firman-Mu kembali mengingatkan kami pagi ini untuk kami terus berada di dalam Kristus, bukan hanya percaya tapi tinggal di dalam Engkau, bersekutu dengan Engkau, sebab disitulah terletak kekuatan kami Tuhan, agar iman kami tidak goyah hari-hari ini. Mari katakan bersama pujian ini di hadapan Tuhan saudara dengan iman kita. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama, ku ingin selalu Tuhan. Kami ingin bersekutu denganmu Tuhan, senantiasa katakan menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu Tuhan, sungguh indah tinggal dekatmu. Kami rindukan Tuhan berada dalam Engkau, Yesus sumber kekuatan kami. Bahwa kami tinggal selalu di dalam Engkau Tuhan. Biarlah ada kerinduan di hati kami untuk selalu tinggal di dalam Engkau, dan firman-Mu yang menjadi penuntun dalam hidup kami hari-hari ini. Bawa kami Tuhan untuk senantiasa ada di dalam Engkau. Bawa kami senantiasa Tuhan untuk hidup berpadanan dengan firman Tuhan. Karena kami percaya kekuatan kami hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Menghadapi tantangan zaman yang begitu luar biasa hari-hari ini, iman kami harus teguh Tuhan. Iman kami harus kuat. Kami harus berakar di dalam Engkau, dibangun di atas Engkau. Dan firman Tuhan yang sanggup meneguhkan iman percaya kami. Terima kasih buat hari ini. Kami mau memulai semua aktivitas kami bersama dengan Tuhan. Yang hari-hari ini Tuhan,
sedang bekerja, yang sekolah, yang kuliah, bahkan ibu-ibu rumah tangga yang ada di rumah. Biarlah Tuhan menyertai hidup kami. Apapun yang kami kerjakan hari ini semuanya berlandaskan atas firman Tuhan. Biar hidup kami senantiasa berpadanan dengan firman itu. Dan apapun yang terjadi, iman kami teguh percaya bahwa Tuhan menyertai dan memberikan kekuatan bagi kami. Sertai setiap anak-anak-Mu Bapa. Dan apapun yang kami lakukan dengan tangan kami hari ini, Tuhan akan buat itu berhasil. Jauhkan kami dari segala godaan, dari segala dosa, supaya kami tidak jatuh, tidak menjadi lemah, tetapi menjadi kuat di dalam Tuhan. Berkati setiap mereka yang punya pergumulan, biarlah Tuhan menjadi kekuatan dan memberikan jalan keluar. Yang terbaring sakit Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat Engkau beri kelegaan Tuhan. Kami percaya dalam nama Yesus ada jawaban dari doa-doa kami. Kami percaya hari ini juga Tuhan memberkati setiap mereka yang berulang tahun, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat ada di tangan kiri, dan apapun yang menjadi pergumulan Tuhan menyertai dan memberkati. Terima kasih Bapa. Tidak lupa kami menyerahkan Indonesia dalam tangan Tuhan. Penyertaan Tuhan kami perlukan di atas bangsa ini. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan buat hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat pagi. Yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku.